Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum pembelajaran mesin pertemuan 10. Di pertemuan 10 kita akan membahas tentang ensemble. Oke teman-teman, apa itu ensemble? Ensemble merupakan teknik untuk menggabungkan beberapa metode dalam melakukan klasifikasi pada data. Sehingga dalam metode ensemble terdapat n buah classifier yang disebut base estimator, dan n buah classifier ini berjenis sama, sedangkan NN, naive Bayes, dan SPM. Oke, pada praktikum ensemble kali ini kita membahas tentang bagging dan boosting. Apa itu bagging? Pada bagging, sejumlah classifier dibangun dengan masing-masing menggunakan X% data dari masing-masing classifier akan melakukan klasifikasi pada sebanyak X% dari data yang diambil secara random. Masing-masing classifier ini menghasilkan akurasi klasifikasi. Jadi kita masuk ke yang kedua, yaitu boosting. Pada ensemble boosting, sama seperti yang bagging, terdiri dari n buah classifier. Perbedaannya adalah pada bagging setiap classifier melakukan klasifikasi secara paralel atau secara bersamaan. Sedangkan pada boosting, classifier tidak bekerja secara paralel, melainkan secara berurutan. Klasifikasi 1 diikuti dengan klasifikasi 2, begitu seterusnya. Error klasifikasi yang dihasilkan oleh classifier pertama akan dibetulkan oleh classifier yang kedua. Oke, kita langsung saja masuk ke codingannya ya teman-teman. Yang pertama, silakan teman-teman buka Jupyternya, atau bagi yang tidak memiliki Jupyter menggunakan Google Colab. Pertama yaitu kita tulis dulu library apa yang akan kita gunakan. Ini kita menggunakan library dan export classifier merupakan library dari KNN, dari scikit-learn, dan kita juga mengimpor library ensemble, yaitu bagging classifier, dan kita mengimpor juga library boostingnya. Ada bagging dan ada boosting. Kemudian setelah itu teman-teman mengelola dataset. Di sini saya menggunakan dataset iris ya teman-teman. Kemudian kita bagi dataset tersebut menjadi dua bagian, yaitu dataset training dan dataset testing. Di sini kita menggunakan atribut training, atribut testing, kelas training, kelas testing, yang kemudian fungsi dari test split ini, yang dimana parameter atribut data yang akan di-split dengan jumlah yang kita kehendaki. Teman-teman, di sini kita menggunakan data iris data dan target dengan test size 0,4 dan random state-nya 30. Test size 0,4 ini yang memiliki arti kita akan menggunakan 40% dari data iris sebagai data testing, sedangkan 60%-nya digunakan sebagai data testing. Di sini data training kita gunakan 40 dan data testingnya 60. Kemudian langkah selanjutnya kita menjalankan metode ensemble bagging dengan library bagging classifier. Kita menggunakan dengan bagging classifier membangun model ensemble, kita menggunakan base estimator KNN. Jumlah base estimator yang digunakan itu 10, dengan masing-masing estimator melakukan klasifikasi dari 0,3 dari data yang akan diklasifikasi. 30% data diambil secara random. Ya teman-teman, pertama kita import dulu library cross-fault score-nya, kemudian kita masukin ensemble-nya, yaitu boosting classifier, kemudian buat model KNN untuk network classifier, dan n exportnya kita gunakan 10 kali pengujian. Kemudian model ensemble bagging classifier, base estimator model KNN, dan n estimatornya 10 dan max sampelnya 30, 0,3. Teman-teman bikin model KNN-nya dan export classifier dengan n exportnya 10, kemudian model ensemble bagging classifier dengan base estimator kita ambil dari model KNN tersebut, kemudian n estimatornya 10 dan max sampelnya 0,3. Kemudian kita untuk mencari akurasi kita menggunakan cross-fault score ya teman-teman. Oke, ini kita buat cross-fault score dengan model ensemble iris data dan iris target dengan 10 kali pengujian terhadap cross validasinya.
Kemudian kita mendapat akurasi mean, yaitu 0,95334. Masuk ke ensemble boosting. Ini kita menggunakan library import attributes classifier, yaitu menggunakan untuk boosting. Kemudian pada ensemble boosting kita tidak dapat menggunakan base estimator KNN, sebab pada ensemble boosting kita perlu mengetahui probabilitas peluang dari setiap kelas yang ada. Oleh karena itu, pada boosting digunakan base estimator naive Bayes. Kita panggil terlebih dahulu library naive Bayesnya. Kita menggunakan Gaussian naive Bayes dengan model naive Bayes, Gaussian naive Bayes tadi. Kemudian kita bikin penampungnya, yaitu model ensemble 2. Kita menggunakan metode boosting classifier, sehingga kita panggil library yang terlebih dahulu dengan base estimatornya model naive Bayes tadi, dan kita lakukan n estimator 10. Oke, setelah itu kita tetap menggunakan library close false score-nya untuk mengetahui akurasinya ya teman-teman ya. Ini langsung kita panggil saja akurasi dengan library close false score dengan model ensemble dengan data iris dan iris target sebanyak 10 kali. 10 kali cross validation sehingga akurasi meannya didapatkan 0,86. Oke teman-teman, demikian praktikum pelajaran mesin pertemuan 10. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.